Saudari dan saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam rangka memperingati Earth Hour yang jatuh pada 23 Maret, saya ingin membagikan refleksi pribadi saya. Saudari dan saudara, ketika kita berbicara tentang bumi, kita tidak bisa melepaskannya dari keberadaan manusia dan juga ciptaan lainnya. Saya merenungkan tiga hal ini. Yang pertama, bagaimana dampak ketika manusia yang hidup, tinggal, ada di bumi itu mengabaikan nilai-nilai spiritual. Saudari dan saudara, perlu diketahui dan harus ditanamkan di dalam diri kita bahwa setiap spesies itu mempunyai nilai, mempunyai makna dalam dirinya sendiri. Sehingga kita sebagai manusia tidak bisa mereduksinya secara semena-mena. Nah, terkait hal ini juga penting bagi kita sebagai makhluk sosial yang berhadapan dengan sesama untuk memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, mereka yang lemah. Pada tataran yang lebih lanjut, saudari dan saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa bumi rumah kita bersama berada di dalam krisis. Kita bisa menyebutnya sebagai krisis lingkungan ataupun juga degradasi ekologis. Nah, dalam mengurai persoalan yang ada, perlu diadakan suatu dialog. Dialog di antara sesama manusia dalam rangka apa? Sekali lagi, menangani krisis lingkungan. Karena persoalan ekologi yang terjadi dewasa ini, entah itu bencana alam, air yang semakin sulit didapatkan, terutama oleh orang-orang yang miskin, oleh orang-orang yang lemah, cuaca panas yang terjadi secara tidak wajar, ini harus dilakukan, diupayakan, ditanggulangi secara bersama-sama. Nah, dalam konteks kita sebagai orang Kristiani, menjaga dan juga merawat ciptaan, memelihara bumi ini memang harus dilakukan secara terus-menerus. Dan ini juga dilakukan dalam terang komitmen iman. Manusia yang beriman kepada Allah yang adalah kasih. Wajib, mutlak untuk senantiasa mempunyai kesadaran untuk menjaga dan merawat ciptaan. Lalu pada tataran konkret, memang harapannya kita sebagai orang Kristiani terlibat dalam dinamika sosial dan juga politik. Tentu dalam batas-batas yang wajar, dalam batas-batas yang tidak melanggar hak yang lain, entah itu sesama manusia dan juga ciptaan lainnya. Selain itu, memang keterlibatan dalam dinamika sosial politik ini mempunyai pengaruh besar. Harapannya demikian, terutama dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada lingkungan, berpihak kepada orang-orang yang kecil. Saudari dan saudara, yang tidak kalah pentingnya, misalnya di dalam dunia pendidikan, entah itu di sekolah maupun di kampus, pendidikan ekologi idealnya itu sungguh-sungguh mendapat perhatian, dan di sana diharapkan para pendidik secara tekun dan setia mempromosikan gagasan, mempromosikan ide tentang ekologi integral. Ekologi integral ini kan terkait dengan kesadaran bahwa manusia yang hidup di bumi ini tidak terpisah dari ciptaan lainnya. Setiap makhluk hidup itu terhubung, terkait satu dengan yang lain. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika manusia mengabaikan nilai-nilai spiritual, maka
dia akan cenderung egois, dia akan cenderung individualis dan tidak memikirkan lingkungan, tidak memikirkan orang-orang yang menderita karena terdampak dari ulah sesamanya yang rakus, ulah sesamanya yang arogan. Lalu poin kedua yang menurut saya penting untuk kita refleksikan bersama, yaitu terkait dengan perubahan iklim. Saudari dan saudara, ketidakpedulian sosial yang nampak melalui sikap tamak dari segelintir orang yang mengeksploitasi bumi itu mengakibatkan perubahan iklim. Misalnya pembabatan hutan yang tiada hentinya dan juga eksploitasi benda-benda bumi yang dinilai sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kekayaan itu berdampak pada perubahan iklim. Sehingga tidak mengherankan di sejumlah tempat itu terjadi cuaca panas yang sangat mengerikan dan juga di tempat lain terjadi banjir yang sangat merugikan. Nah, ketidakpedulian sosial ini juga berdampak pada kehidupan, sekali lagi, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita. Mereka sudah susah dan ditambah dengan fenomena alam yang terjadi karena ketidakpedulian sosial, kehidupan mereka semakin mengerikan dalam arti mereka tidak bisa hidup dengan baik, menikmati air yang bersih, makan makanan yang cukup, mendapatkan ruang hidup yang memadai. Mereka kehilangan itu semua. Nah, terkait hal ini, saudari dan saudara, kita juga sebenarnya diingatkan untuk memberikan perhatian kepada saudari-saudara kita. Sebut saja masyarakat adat. Kita diminta untuk memberikan perhatian kepada masyarakat adat dan juga tradisi budaya mereka. Selain itu, kita juga diminta untuk memikirkan bagaimana generasi yang akan datang, generasi mendatang. Mari kita mewariskan mata air yang cukup untuk mereka, bukan air mata. Sekali lagi, saudari dan saudara, kita berhadapan dengan fenomena yang tidak gampang, terutama karena bumi kita saat ini sedang memanas, ditambah lagi dengan polusi yang setiap hari kita rasakan, kita alami bersama. Memang eksploitasi terhadap bumi menguntungkan segelintir orang, tetapi ya seperti itu, sangat merugikan banyak orang. Ditambah lagi dengan budaya instan dan juga melihat diri sendiri sebagai pusat segala sesuatu. Hal ini juga memperparah situasi dan kondisi yang ada. Maka ketika berhadapan dengan perubahan iklim, saudari dan saudara, perlu dilakukan suatu perubahan cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang lebih ekologis. Perlu mengatasi persoalan lingkungan secara terperinci. Dan ini bukan tugas yang gampang. Ini tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus kita pikul bersama-sama. Lalu yang terakhir, saya ingin menunjukkan saudari dan saudara bagaimana relasi manusia dengan lingkungan yang ideal. Saudari dan saudara, kita dewasa ini berhadapan dengan fenomena di mana terjadi kehidupan politik yang tidak sehat. Kehidupan politik yang justru merongrong lingkungan hidup. Hal ini nampak ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat eksploitatif, sangat merugikan lingkungan, sangat membahayakan eksistensi keberadaan lingkungan. Saya menyebutnya sebagai logika perampasan. Niat untuk merampas, niat untuk merampok bumi dan untuk memperkaya diri ini menjadi suatu candu,
yang dilakukan secara terus-menerus. Maka seperti yang saya katakan di awal tadi, keterlibatan kita di dalam bidang sosial dan juga politik itu penting dalam kerangka menentukan suatu kebijakan. Sehingga kita jangan pernah diam berhadapan dengan fenomena-fenomena ini. Lalu penyakit lain tentang relasi manusia dan lingkungan ini adalah kebiasaan manusia, budaya manusia mengecualikan diri dan tidak mau merangkul yang lain. Mengecualikan diri dalam rangka ketika sudah merusak lingkungan, ya sudah, tidak mau bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dia mengecualikan diri, tidak mau merangkul yang lain. Seyogianya kan ketika berhadapan dengan persoalan, itu kan kita saling merangkul, kita menyelesaikan persoalan yang ada secara bersama-sama. Saudari dan saudara, ketika kita merenungkan keberadaan kita di tengah-tengah bumi ini, kita disadarkan bahwa bumi ini sungguh-sungguh rumah kita bersama. Kita disadarkan bahwa eksistensi planet, keberadaan planet ini sangat berarti untuk kehidupan kita. Maka kita bisa menyebut bahwa bumi ini merupakan ibu bagi kita semua. Bumi ini adalah ibu yang memberikan makan dan menghasilkan berbagai macam buah serta tumbuhan yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan manusia. Sehingga saudari dan saudaraku yang terkasih, segala sesuatu yang ada di bumi ini saling terhubung, tidak terpisah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini saling terkait. Maka sekali lagi dalam kerangka mengejawantahkan semangat sadar akan lingkungan, kecintaan kita pada lingkungan, maka penting dalam kehidupan sehari-hari kita menerapkan ekologi sehari-hari. Menggunakan air secukupnya, menggunakan listrik secukupnya, menempatkan sampah pada tempatnya, dan sebisa mungkin mengelola sampah. Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan akhirnya, saudari dan saudaraku, bumi ini adalah ruang yang sakral. Bumi ini adalah ruang spiritual. Maka mari kita menghormati bumi rumah kita bersama ini dengan berlaku adil, baik terhadap bumi, lingkungan, dan juga sesama kita. Mari kita berlaku damai di tengah-tengah bumi ini. Dan mari kita menyadari pentingnya keutuhan ciptaan. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membantu kita semua untuk semakin sadar bahwa bumi kita adalah rumah kita bersama. Terima kasih.